Sahabat Hope Channel Indonesia, kita bertemu kembali pada acara Kamu Bisa pada malam ini. Kamu Bisa Karya Mulia, Bisnis Luar Biasa adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pertanian, perikanan, peternakan, dan UMKM. Program Kamu Bisa adalah kerjasama dari ESI, sebuah perkumpulan profesional dan pebisnis Advent bersama Hope Channel Indonesia. Malam ini kita akan membahas topik yang menarik, kunyit hitam emas baru. Kunyit hitam emas baru. Ini adalah topik yang kita akan bahas pada malam ini. Bersama saya, host Guntur Siboro, dan kita akan ditemani oleh narasumber praktisi dan 3 narasumber ahli. Saya akan sapa narasumber praktisi kita. Kita akan didampingi oleh narasumber praktisi Bapak Yatono. Selamat malam Pak Yatono. Selamat malam Pak Guntur dan kawan-kawan semuanya dan semuanya pendengar. Terima kasih Pak Yatono. Bagaimana di Jogja Pak Yatono kabarnya? Alhamdulillah bagus. Baik, ya. Alhamdulillah ini di Jogja hujan, walaupun suasana hujan deras tetap semangat terus Pak Guntur. Baik, terima kasih Pak Yatono. Pak Yatono narasumber kita yang beberapa kali sudah boleh berbagi pengalaman dan pengetahuan di acara Kamu Bisa. Kemudian narasumber ahli kita sudah didampingi oleh Dr. Titin Sulastri dari Universitas Advent Indonesia di Bandung. Selamat malam Dr. Titin. Selamat malam Pak Siboro. Salam sehat dari UNAI Bandung. Juga kepada para narasumber, praktisi dan ahli, dan sahabat Kamu Bisa dimanapun berada, selamat malam dan salam sehat. Terima kasih Dr. Titin yang juga setia mendampingi kita sebagai narasumber ahli. Kemudian kita juga ditemani oleh narasumber ahli kita jauh dari Provinsi Maluku, Dr. Insinyur Zakarias Hukom. Beliau adalah dosen budidaya pertanian dari Universitas Patimura di Ambon. Selamat malam Dr. Hukom. Selamat malam Dr. Hukom, kedengaran? Selamat malam Pak. Selamat malam. Selamat malam. Juga para pemirsa dan juga selamat malam bagi narasumber praktisi dan narasumber ahli Ibu Titin. Terima kasih. Terima kasih Dr. Hukom. Ini udah agak malam ya di Indonesia Timur ya, tapi masih setia untuk membantu dan mendampingi kita. Kemudian narasumber ahli kita yang lain adalah Dr. Insinyur Johana Taribuka. Beliau juga adalah dosen di Fakultas Pertanian Universitas Patimura di Ambon. Selamat malam Dr. Johana. Oh, belum. Oke, Dr. Johana belum join, mungkin kendala koneksi. Baik. Kita akan lanjutkan acara kita. Kita malam ini akan membahas tentang kunyit hitam emas baru. Sebelum kita akan melanjutkan, kita akan lihat dulu video profil berikut ini. Nama saya Yatono dari Kulon Progo, Yogyakarta. Saya sebagai petani milenial Indonesia dan relawan Eco Engine. Harapan saya supaya bisnis saya semakin maju dan banyak dan dikenal orang banyak. Baik, luar biasa Pak Yatono, memang boleh dikatakan petani milenial dan beliau ini sudah menginisiasi banyak inisiatif di bidang pertanian. Pak Yatono, ini apa sih kunyit hitam? Biasanya kan kita tahunya kunyit biasa ya Pak Yatono ya. Ini apa ini kunyit hitam ini Pak? Apa bedanya dengan kunyit biasa? Ini kunyit hitam itu sangat beda sekali dengan kunyit-kunyit lainnya ini. Kalau dari batangnya saja udah sangat beda dan manfaatnya sangat komplit sekali untuk kunyit hitam itu. Kunyit hitam itu walaupun kunyitnya itu kecil tapi sangat besar manfaatnya. Juga daun yang muda itu bisa untuk
dikonsumsi sebagai lalapan atau untuk dimasak di sop itu. Jadi beda dengan kunyit yang lainnya itu sangat banyak. Jadi yang lainnya itu kunyitnya kan tanamannya tinggi-tinggi sekali dan rimbun. Kalau kunyit hitam itu kecil, jadi nggak terlalu besar, tapi manfaatnya sangat banyak sekali. Salah satunya manfaat kunyit hitam yaitu bisa meningkatkan antibodi, meningkatkan stamina, bisa stabilkan hormon, untuk cegah penuaan dini, anti-inflamasi dan lain-lain, masih banyak Pak manfaatnya kunyit hitam itu. Pak Yatono, kalau dari Begitu Pak. dari sisi rasa, Hah? apa bedanya dengan kunyit biasa, Pak Yatono? Beda rasanya atau? Kalau kunyit hitam itu pahit, tapi nanti ada rasa semeriwingnya, rasa mintnya. Jadi untuk dikonsumsi lebih enak, lebih nikmat. Nah, oke. Terima kasih Pak Yatono ya. Jadi lebih nikmat walaupun lebih pahit dan ada semriwingnya ya. Ini termasuk langka atau gimana Pak Yatono? Ini bukan tanaman asli Indonesia ya? Ya ini kalau di pasar-pasaran bebas atau di pasar-pasar kecil, kemarin saya tanya-tanya nggak ada Pak. Apalagi kemarin pernah coba di pasar Beringharjo itu yang di Jogja besar aja, saya tanya-tanya nggak ada yang jual ya Pak. Jadi memang ini masih langka, belum banyak yang budidaya gitu. Jadi termasuk langka kunyit hitam ini. Ini langka dan masih jarang. Ini kapan Pak Yatono mulai tahu ini dan mulai membudidayakan, atau bahkan menurut informasi Pak Yatono ini memang spesialis untuk pembibitan ya. Ini kapan mulainya sehingga Pak Yatono akhirnya mengetahui tentang kunyit hitam ini? Saya mulai menggeluti kunyit hitam itu semenjak ada COVID dulu Pak. Jadi intinya itu awal-awalnya kan saya sebelum kunyit hitam kan menggeluti porang, tapi ternyata belajar nanam porang itu polet gagal, lalu terus ada inisiatif coba belajar kunyit hitam itu. Ternyata ya itu digeluti dengan telaten itu sampai sekarang lancar-lancar terus Pak pembibitannya itu. Jadi dari Sekarang Pak, sampai sekarang Pak Yatono konsentrasi untuk usaha bibit Pak ya, pembibitan ya? Iya, untuk usaha pembibitan. Jadi kalau sudah jadi bibit, biasanya banyak yang udah pesan Pak. Jadi mereka rata-rata mau inden. Jadi inden pesan ke saya, nanti tolong buatkan bibit. Nanti kalau sudah jadi kabari, kemudian saya kirim gitu. Ini kan judul acara kita ini kunyit hitam emas baru Pak ya. Jadi kalau lihat judul ini nilai ekonomisnya kelihatan tinggi nih Pak ya. Ini boleh kasih gambaran Pak Yatono untuk kenapa ini bisa disebut emas baru ya. Seperti apa sih nilai ekonomisnya? Baik yang sudah dipanen atau memang usaha bibitnya? Untuk memberikan gambaran kepada kita, kepada pemirsa, seberapa nilai ekonomisnya berapa tinggi ini? Kalau saya dari awalnya itu pembibitan itu jualnya masih udah jadi bibit. Jadi kalau udah jadi bibit kan nanti kirimnya udah jadi, tinggal nanti di sana kan pelanggan saya ajari cara perbanyaknya, cara buat kunyit hitam supaya jadi siap dipanen gitu. Jadi pelanggan nanti yang mengembangkan diri, yang menanam istilahnya sampai panen dan sampai dikonsumsi itu yang pelanggan. Nanti saya
pandu dari sini. Jadi bukan cuma saya itu jual terus dibiarin aja, itu enggak, lalu saya dampingi terus itu loh, kalau ada apa-apa, ada pertanyaan gimana-gimana cara perbanyaknya, cara konsumsinya itu saya pandu dari sini. Jadi Kok menurut saya ya begitu Pak, jadi oke. Konon banyak manfaat. ketika Covid yang lalu ini harga kunyit hitam ini cukup tinggi, Pak, ya? Sampai berapa harganya ketika zaman Covid yang lalu? Saya pas waktu Covid pas ganas-ganasnya itu beli yang untuk bibit aja 1 kilo masih harganya 5 juta, itu. Jadi 1 kilonya aja masih mahal sekali pas waktu itu. Jadi belinya aja seperti kecil-kecil, itu lalu diperbanyak sendiri, ditanam sendiri, disemai sendiri. Jadi enggak sebagus sekarang itu, kunyitnya enggak sebagus sekarang. Dulu itu masih jelek-jelek dan perlu perjuangan sekali untuk pembibitannya itu. Jadi, enggak seperti sekarang lah, sekarang udah banyak istilah kunyit-kunyitnya dan udah mudah daripada dulu pembi pembibitannya, udah mudah sekarang, gitu. Baik baik, terima kasih, penjelasannya Pak Yanto. Jadi nilai ekonomisnya sangat tinggi ya, walaupun mungkin setelah Covid, pasca Covid sekarang harganya mulai menurun karena waktu Covid harganya memang mahal sekali. Tadi Pak Yatono sebutkan ini tanaman super ya, banyak manfaatnya. Mungkin, kita tanya dulu, narasumber ahli kita, Dr. Titin Sulastri ya. Ini apa saja sih kandungan aktif utama dalam kunyit hitam dan mungkin Dokter Titin kalau dibanding kunyit biasa ini apa, yang membedakan? Silakan Dokter Titin. Baik, baik, terima kasih Pak Siboro untuk pertanyaannya. Jadi kunyit ini berasal dari keluarga jahe-jahean sebenarnya. Ya, jadi masuk keluarga Zingiberaceae. Dan hampir sama tipenya, sama seperti jahe, ada jahe merah, jahe gajah, jahe emprit. Begitu juga dengan kunyit. Kunyit ini ada 3 spesiesnya. Jadi ada kunyit kuning atau curcuma longa, kemudian kunyit putih, curcuma sedoaria, dan kunyit hitam ini yang kita bicarakan malam ini, curcuma caesia. Nah, sama seperti Pak Yatono, saya juga berkecimpung dengan kunyit juga selain jahe. Ya kemarin waktu zaman Covid saya tanam jahe merah, saya juga menanam 3 macam kunyit ini karena salah satu bahan untuk Covid, untuk bikin minuman herbal Covid kemarin menggunakan jahe putih atau kunyit putih atau kunyit hitam. Nah, kalau kita lihat perbedaannya seperti apa, jadi sebelum saya carikan manfaatnya dari ketiga macam kunyit ini, mungkin kita harus mengenal dulu. Ada kunyit kuning, biasa kita manfaatkan biasanya untuk bumbu masak, itu yang sangat enak karena berwarna kuning, tetapi dia punya khasiat kurkumin, punya minyak atsiri, ada senyawa metabolit sekunder yang dia miliki flavonoid, fenolik, dan terpenoid. Nah, kalau kunyit kuning ini, dia paling banyak mengandung kurkumin. Warnanya biasanya kuning jingga. Dia kaya akan antioksidan dan sebagai antiinflamasi atau peradangan. Itu kunyit kuning. Kemudian ada kunyit putih. Nah, kunyit putih juga mengandung kurkuminoid, minyak atsiri, ada sederonnya dan kurkumenol. Nah, di mana kurkuminoid ini adalah dia punya senyawa fenoliknya lebih rendah dibanding dengan kunyit yang kuning. Punya aromanya lebih tajam nih kalau kunyit putih ya, rasanya juga pahit dan biasanya banyak digunakan untuk pengobatan gangguan pencernaan dan peradangan. Nah, yang ketiga ini kunyit hitam yang kita bicarakan pada malam hari ini. Bedanya kunyit hitam ini dia sama-sama punya kurkumin, kemudian punya minyak atsiri, dan metabolit sekunder yang dia miliki adalah fenolik dan flavonoid, di mana kandungan kurkuminnya lebih rendah lagi dari kunyit kuning, tetapi dia itu lebih banyak, lebih kaya senyawa fenoliknya dan minyak atsirinya. Inilah yang membuat keunikan dari kunyit hitam.
dan aromanya cukup kuat dan fungsi sifat antioksidan yang perlu kita perhatikan. Tadi kunyit kuning, kunyit putih sama-sama punya sifat antioksidan, tetapi kunyit hitam karena memiliki fenolit dan flavonoidnya lebih tinggi, maka dia kandungan antioksidannya juga lebih tinggi. Sehingga biasanya ini sering digunakan untuk pengobatan tradisional, kemudian meningkatkan stamina seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yatono tadi. Jadi bisa saya simpulkan ya dari ketiga macam kunyit ini, baik kunyit kuning, kunyit putih, maupun kunyit hitam, yang membuat kunyit hitam ini lebih unggul, dikatakan tadi ya, seperti emas, karena dia mengandung minyak atsirinya lebih kompleks dan punya fungsi antioksidan lebih kuat daripada kedua macam kunyit putih ataupun kunyit kuning. Begitu Pak Siboro. Terima kasih Dokter Titin. Jadi kita sekarang mengerti ya bedanya dengan kunyit biasa atau kunyit putih dan kunyit kuning. Nah, ini ada bedanya. Oleh karena itu mungkin saya ingin tanya ke ahli budidaya kita, Dr. Hukom ya, Zacharias Hukom. Ini apa ada perbedaan nggak Pak Dr. Hukom antara budidaya kunyit hitam dengan kunyit biasa atau kunyit putih dan kuning? Dari sisi budidaya ada perbedaan, Pak? Masih mute, Dr. Hukom. Masih mute, ya. Ya, Ya, silakan. sudah terdengar suara saya, Pak. Ya, kedengaran. Silakan, Dr. Hukom. Baik, Pak Siboro, terima kasih atas pertanyaan ini. Jadi memang pada prinsipnya teknik budidaya itu sama karena jenis kunyit untuk mendapatkan rimpang. Namun ada perbedaan secara khas terhadap kunyit hitam, karena kunyit hitam ini dia mengandung metabolit sekunder yang tinggi, dan memang ini yang memang merupakan teknik budidaya yang harus diperhatikan secara baik. Persyaratan-persyaratan sama. Untuk kunyit hitam ini dia punya daya tumbuhnya itu dari daerah subtropis sampai dengan daerah temperate. Ketinggiannya topografi dari 0 derajat 0 meter sampai dengan 1000. Tetapi yang paling idealnya untuk pembentukan umbi dengan kualitas yang baik itu pada ketinggian 45 meter dari permukaan laut. Untuk persyaratan suhu juga sama. Jadi dia butuh suhunya 19 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kemudian curah hujannya berkaitan dengan ketersediaan air tanah ini antara 2000 sampai dengan 4000 mm per tahun. Sama-sama membutuhkan sinar matahari yang full. Tetapi untuk kuning yang hitam ini mungkin dia bisa membutuhkan juga sinar matahari yang direbus sampai dengan 1/2. Dia masih bisa membentukkan rimpangnya. Nah, kebutuhan sinar pun juga ini sangat penting, karena di dalam daun itu banyak juga terdapat antioksidan, sehingga hal-hal ini sangat perlu diperhatikan. Untuk tanah adalah jenis tanah-tanah yang agak berpasir, tetapi punya kandungan bahan organik ditambah dengan kandungan zat hara
makro dan mikro yang memang harus cukup karena dia sangat diperlukan untuk masuk dalam lingkaran biosintesis metabolit sekunder yang tadi menghasilkan fenolit tadi ya, dan senyawa-senyawa yang lain. Ini ya, memang sangat perlu sekali dapat dibudidayakan pada pekarangan melalui sistem pertanaman polybag ataupun juga dapat ditanam pada lahan-lahan yang bereal luas. Kalau ini sudah merupakan sistem bisnis, namun harus diperhatikan sistem iklim mikronya. Ini yang paling penting sekali, dan ketersediaan hara pada media tanam. Saya pikir perbedaannya tidak terlalu jauh berbeda karena jenis kunyit ini akan menghasilkan umbi rimpang. Jadi sangat membutuhkan jenis tanah atau media tanam yang gembur. Mungkin itu yang paling penting sekali, dan perbedaan kunyit hitam dengan kunyit yang lain, kunyit biasa seperti yang warna kuning dan juga ada putih, juga ada temulawak. Nah ini bedanya pada warna daripada rimpang. Ya, mungkin itu ya. Baik. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Dr. Hukom yang sudah menjelaskan syarat-syarat tumbuh dari kunyit hitam ya. Jadi memang kelihatannya memang cocok di daerah-daerah yang tidak terlalu tinggi pun bisa ditanam, dibudidayakan. Jadi mungkin benar nih Pak Yatono ya, nggak perlu di dataran tinggi, tapi di dataran 45 meter pun bisa dilakukan. Baik, pemirsa, kami undang Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui call center Hope Channel atau menuliskan di komentar di YouTube maupun di Facebook. Kita akan bisa nanti tanyakan kepada narasumber ahli kita maupun juga terutama narasumber praktisi kita. Mari kita lihat video cara menanam kunyit hitam. Saya Yatono dari Yogyakarta mau memberikan tutorial cara memperbanyak atau menanam kunyit hitam. Pertama-tama bibit kunyit hitam benihnya yang mau kita semai, kita semprot dengan eco engine dulu supaya untuk merangsang akar pertumbuhan akarnya. Jadi disemprot. Jadi setelah seminggu nyemprotnya 2 kali. Setelah disemprot lalu ditaruh di tempat yang sejuk, jangan kena panas matahari. Jadi harus rutin disemprot seminggu 2 kali dengan cairan eco engine. Lama-lama akan tumbuh menjadi seperti ini. Setelah lama disemprot menjadi tumbuh seperti ini, kemudian kita tanam di tempat untuk menanam yang untuk ditanam segini supaya subur dan dirawat dari hama-hama pengganggu. Jadi diusahakan medianya harus subur dan poros itu. Jadi medianya dengan sekam bakar, tanah humus sama kompos supaya tetap subur. Kan setelah ini kemudian ditaruh di tempat yang sejuk pula. Jadi dibiarkan supaya besar. Setelah besar jadinya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kan mau kalau untuk ditanam lebih lama untuk dijadikan kunyit hitam, maksudnya biar kunyitnya tumbuh, biar ada kunyitnya, itu
diganti polybag yang lebih besar, jadi seperti ini. Nah, kalau saya kan ini mau saya jadikan bibit lagi. Kalau saya mau jual pembibitan, jadi mau saya jadikan bibit lagi. Kemudian ini media saya bongkar. Saya bongkar dulu. Saya bongkar. Nah, kan intinya saya memperbanyak kunyit hitam. Ya, jadi bibitnya mau saya perbanyak. Kemudian nih, lalu kita potong begini. Gini. Nah, kemudian jangan lupa disemprot ekoenzim supaya bakteri-bakteri yang jahat yang menempel bisa mati, bisa terhindar. Yang rata. Setelah begini, kemudian kita siapkan tuh wadah untuk membuat supaya untuk bibit lebih besar. Nah, seperti ini kita siapkan wadah. Nah, supaya ini tanamannya bisa subur. Jangan lupa medianya harus subur, harus poros, pakai sekam bakar, pakai tanah humus, pakai kompos, jadi diaduk yang rata. Kemudian kita bersihkan, lalu kita tanam. Tanam gini, jadi harus hati-hati tanamnya. Hati-hati. Ini supaya besok aman. Nah, ditanam terus. Nah, jangan sampai akarnya jangan sampai terputus ya. Ini pokoknya hati-hati. Nanti kalau belum terbiasa bisa motongnya pakai gunting atau pakai cutter, tapi yang steril. Jadi harus memang betul-betul bersih sekali. Jadi supaya bakteri-bakterinya itu enggak mengganggu atau enggak bikin tanaman mati. Setelah itu, jadi nanamnya itu jangan sampai akarnya terbalik atau ketekuk ya. Jadi harus akarnya diusahakan tetap harus bisa bagus. Jadi setelah kayak gini, kemudian kita semprot dengan cairan ekoenzim lagi supaya tanamannya subur, supaya tercukupi. Ini pakai cairan ekoenzim, bisa juga dicampur dengan jamur jakaba, jadi supaya ini cegah tanaman mati mendadak atau terkena layu fusarium itu. Setelah ini, setelah seperti ini, lalu disimpan di tempat yang teduh. Teduh, biarkan bisa subur. Seperti ini contohnya yang sudah siap dijual seperti ini. Ini siap dijual ke pelanggan. Seperti ini yang sudah siap, yang sudah beranak subur, sudah beranak banyak, siap dikirim ke pelanggan. Nah, begitulah cara menanam atau memperbanyak bibit kunyit hitam saya dari Yatono Kulon Progo. Wah, luar biasa Pak Yatono video tutorialnya ya, detail sekali dan gampang diikuti. Terima kasih Pak Yatono yang sudah menyiapkan video tutorial untuk pembibitan kunyit hitam. Pak Yatono, itu tadi kunyit hitam yang siap untuk dijual bibitnya, itu umur berapa ya Pak Yatono? Ya, umurnya itu sekitar 1 bulan lebih Pak itu. Jadi nanti paling enggak tingginya itu 15 sampai 20 cm. Nanti supaya untuk di dalam proses pengiriman itu aman, jadi enggak
layu atau enggak mati itu jadi supaya dalam proses dipaket itu enggak enggak resiko. Jadi kan kalau saya kan modalnya saya garansi Pak, jadi supaya garansi sampai tujuan itu masih bagus. Nanti kalau mati saya ganti itu loh. Jadi itu resiko saya. Jadi saya harus betul-betul cara packingnya atau cara merawatnya dan sebelum saya kirim itu saya kasih treatment ekoenzim supaya dalam perjalanan tebu itu untuk Pak Guntur. Kira-kira umur sebulan 15 sampai 20 senti ya. Apa kunci Ya. utama nih Pak Yatono kan? Pak Yatono tadi sudah perhatikan treatmentnya baik untuk dikirim, tapi ketika saya terima, apa kunci utama yang perlu saya lakukan dalam 1-2 minggu pertama supaya nggak mati dia? Oh, jadi nanti kalau kunyit hitam udah sampai di tujuan itu paling itu utamanya harus dibuka dulu. Jadi setelah sampai di tujuan kan kardusnya dibuka. Jadi kemudian tanamannya jangan langsung ditanam, diangin-anginkan dulu supaya istilah biar dulu dengan kondisi iklim dan di suasana di situ. Jadi nanti mungkin setelah 1 sampai 2 hari diangin-anginkan, kemudian baru ditanam di polybag yang lebih besar atau ditambahi media itu supaya nanti subur. Kemudian jadi diangin-anginkan dulu, maksudnya jangan langsung dijemur terus-terusan, biasanya nanti langsung dijemur bisa mati Pak. Jadi agak ringkih kalau kunyit hitam itu. Jadi begitu Pak, jadi supayanya aman. Ini sehat di ya. sana. Tadi kan bibit yang dikirim 1 bulan 1 sampai 1,5 bulan ya. Ini panen itu umur berapa bulan Pak Yatono ya untuk bibit kunyit hitam ini, dan apakah terus-terusan di polybag atau nanti ada saat tertentu dipindah ke lahan? Nah, kalau saya sarankan itu di polybag dulu aja Pak. Nanti setelah kelihatan ada perkembangan, ada mulai tumbuh subur, pupusnya atau daunnya mulai lebih subur, anaknya udah mulai banyak itu. Kalau mau dipindah di lahan, nggak apa-apa. Tapi kalau istilahnya orangnya sibuk itu saya sarankan di polybag atau pot kecil aja, karena lebih mudah perawatannya dan kita bisa mengontrol setiap saat. Kadang-kadang kalau di lahan itu dari pengalaman-pengalaman itu rata-rata kalau nggak sering dikontrol malah hilang, kadang-kadang diambil orang. Jadi saya sarankan malah mending ditanam di pot atau yang dekat rumah aja, nanti supaya setiap saat saya suruh ngecek gimana kondisinya itu bisa langsung dikontrol. Jadi nggak harus lama cek lahan gitu. Jadi supaya tanamannya bisa terkontrol, jadi lebih ya dekat dengan rumah kita, gitu aja. Ini kalau panen umur berapa Pak? Berapa bulan dia bisa dipanen? Panen itu sekitar umur 8 bulan. Jadi kalau mau 8 bulan sampai 1 tahun itu kadang semakin lama itu semakin bagus Pak. Jadi nanti teksturnya kunyitnya itu semakin padat, terus warnanya semakin hitam itu, jadi semakin gelap itu. Jadi semakin kecil, jadi semakin padat itu. Jadi 8 bulan itu kalau masih segar, daunnya belum mati, nanti dibiarkan aja sampai dorman, jadi istilahnya sampai daunnya pada batang mati sendiri itu loh Pak. Jadi tahu-tahu kalau nggak tahu ngertinya mati, tapi
udah waktunya panen. Jadi begitu daun sama batang udah mati, kering itu baru dipanen gitu. Kalau umpamanya dibiarkan lama supaya bagus itu, tapi jangan tumbuh lagi, jadi panennya begitu. Jadi kita harus waspada itu. Jadi istilahnya gitu Pak, supaya enggak terlalu kelamaan di lahan nanti bagus. Nah gitu. Baik, terima kasih Pak Yatono. Mungkin kita beralih dulu ke Dr. Titin. Dr. Titin tadi kan sudah menjelaskan manfaatnya begitu luar biasa ya. Ini boleh nggak dikonsumsi tiap hari, Dr. Titin? Ini ada bahayanya atau tidak nggak? Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kira-kira kalau dikonsumsi tiap hari seperti apa ya? Kalau kita lihat dari literatur, nggak boleh juga mengkonsumsinya dengan dosis yang berlebihan. Jadi untuk mengkonsumsi kunyit hitam ini dianjurkan itu di sekitaran 500 mg per hari. Nah, itu memberikan manfaat yang baik untuk tubuh kita seperti tadi ya, dari manfaat-manfaatnya. Jadi sekitar 500 mg per harinya. Kenapa kita juga nggak boleh secara berlebihan untuk mengkonsumsinya, karena biasanya dosis yang berlebih itu malah menimbulkan efek samping yang lain. Bisa berupa alergi, bahkan masalah nanti di pencernaan itu sendiri, walaupun dikatakan kunyit hitam ini membantu di pencernaan, apalagi kalau ada peradangan di usus kita. Tetapi kalau itu dosisnya berlebih, justru sebaliknya malah mengganggu saluran pencernaan kita. Jadi memang ada dosis yang harus diikuti bagi kita untuk menikmati dari kunyit hitam ini. Begitu Pak Siboro. Terima kasih Dr. Titin. Mungkin pertanyaan lanjutan Dr. Titin. Dr. Titin kan tanda kutip ahli ini ya buat roti dari jahe merah. Ini pengolahan kunyit hitam ini bisa nggak seperti itu buat produk-produk lain, roti dan lain-lain? Kalau untuk kunyit hitam, dia punya rasanya cukup pahit, lebih pahit dari kunyit putih. Jadi kalau diolah untuk membuat olahan seperti roti, udah pasti cita rasanya kurang ya. Tetapi sepengetahuan saya, dan ini juga pernah dilakukan dan dijual di store Unai, jadi campurannya dengan jahe justru. Jadi dibilangnya itu jahe anti kanker dan anti inflamasi. Ada campuran jahenya, ada campuran kunyit hitamnya, kadang ada campuran dengan temulawak seperti itu kalau untuk nafsu makan. Jadi dibikinnya justru instan ya, minuman instan tapi dicampur dengan jahe, kadang dengan temulawak. Jadi minuman instan itu cocok sekali. Begitu Pak Siboro. Titin ya. Jadi jadi minuman herbal lah ya, dicampur dengan beberapa yang lain. Baik. Saya beralih dulu ke Dr. Hukom. Kalau dari video tutorial yang diperlihatkan Pak Yatono, Dr. Hukom, ada masukan-masukan nggak untuk peningkatan produktivitas atau peningkatan kualitas? Ada masukan dari Pak Dr. Hukom? Ya, baik Pak Siboro. Jadi memang masalah yang utama adalah kita bisa meningkatkan tingkat produktivitas dan kualitas daripada tanaman itu sendiri. Dari yang Pak Yatono sudah tampilkan di video, ya sudah baik dan sudah mengikuti cara-cara yang bagus. Nah, cuma untuk mau mendapatkan tingkat kualitas kandungan metabolit sekunder yang memang punya efikasi untuk kesehatan, nah ini perlu diperhatikan media tanahnya. Mestinya media tanah itu kita harus tahu dulu berapakah kandungan hara makro dan mikro. Baru di situ kita bisa tambahkan ataukah tidak boleh tambahkan
nutrisi tambahannya. Karena kalau kebutuhannya tidak cukup, berarti ada sistem enzim yang tidak bekerja di dalam proses biosintesis metabolit sekunder. Ini berdampak pada kualitas produknya. Dan kalau digunakan, efikasinya tidak ada atau kecil sekali. Tetapi kalau kita tahu berapakah kandungan hara mikro dan makro yang ada di dalam tanah, itu berarti bahwa kita sudah bisa menyediakan nutrisi yang cukup bagi tanaman kunyit hitam ini untuk bertumbuh, berkembang, dan dia masuk pada fase-fase metabolit yang memang bisa menghasilkan total kandungan bahan aktif yang berperan untuk nanti sebagai bahan baku pembuatan obat. Ini perlu diperhatikan sebagai produsen. Jadi sarankan saya harus tahu dulu berapa kandungan hara makro mikro. Kalau menggunakan ekoenzim, ekoenzim itu kan asam, bukan pupuk, bukan makanan bagi tanaman. Tanaman makan adalah hara makro mikro. Di samping juga ada hara-hara fungsional tertentu yang memang pegang peranan utama di dalam pertumbuhan, perkembangan, sampai dengan produksi yang menghasilkan kualitas yang baik. Untuk ekoenzim baik, tetapi dia bukan pupuk. Dia banyak mengandung asam-asam organik yang bisa menarik keluar hara makro, khususnya mikro, dalam bentuk logam-logam, untuk bisa tersedia di dalam media tanam dan bisa diserap oleh akar dalam bentuk ion. Ini adalah kunci utama untuk proses bisnis agroeko industri. Ya, mungkin seperti itu, Pak. Baik. Sudah bagus. Iya. Baik, terima kasih. Jadi masih ada potensi peningkatan kualitas dengan memperhatikan kondisi atau suplai hara makro dan mikro. Baik, terima kasih Dr. Hukom. Saya kembali ke Pak Yatono. Apa tantangan utamanya nih Pak dalam pembibitan yang Bapak hadapi? Apa ada masalah utama apa Pak? Silakan Pak Yatono. Pak? Kurang jelas Pak itu. Oke, baik. Kurang jelas. Ya, apakah ada masalah atau tantangan utama yang Bapak hadapi dalam pembibitan ini? Kalau tantangan dalam pembibitan ini, kalau Pak musim hujan seperti Salta ini kan sangat rawan itu jamur-jamur, jadi harus kita taruh tempat yang khusus, dibuatkan dibikin anjang-anjang itu, jadi atasnya dibikin seperti EYOP itu Pak, jadi harus lebih ekstra, harus lebih kita jeli kalau musim hujan ini kalau untuk pembibitan. Dan juga siput itu yang sering kadang-kadang kalau hujan kan ya sering muncul terus makan daunnya, jadi tahu-tahu habis daunnya itu. Jadi kalau musim hujan memang agak itu harus perlu diperhatikan faktor lingkungan gitu. Begitu Simbol. Baik. Tadi di video tutorialnya saya lihat daunnya ada sedikit lubang-lubang. Itu hama penyakit atau siput tadi Pak ya? Itu siput Pak, itu yang grepes itu mungkin karena siputnya itu bukan siput yang besar itu Pak, tapi siput yang kecil atau kadang yang nggak ada cangkangnya itu. Siputnya itu biasanya itu sembunyi di bawah
polybag itu jadi kalau warnanya hitam itu Pak, itu siputnya itu. Jadi bukan namanya itu lupa ya Pak. Jadi ada sih. Jadi pas hujan itu itu pada muncul, pada berdatangan itu. Cuma hitam. Nanti setelah makan daun-daun itu sembunyi di bawah polybag itu. Jadi kadang-kadang kalau nggak jeli carinya bisa habis menghabiskan daun banyak. Tahu-tahu baru di polybag dipindah-pindah baru ketahuan kalau ada siputnya di bawah itu. Jadi harus semakin kita jeli kalau musim hujan. Ya. Pak Yatono, apa metode Pak Yatono yang melakukan pemasaran yang efektif untuk usaha pembibitan ini? Ini dari mulut ke mulut atau Bapak ikut ada di e-commerce atau seperti apa Pak Yatono? Kalau sementara ini yang saya lakukan, saya iklannya ya di media massa, di grup-grup di WA itu kita mengandalkan sama itu. Jadi nanti kalau ada yang pesan nanti kita suruh buka manfaatnya atau kita kirimi manfaat kompletnya. Nah, jadi dan testimoni yang udah konsumsi yang bisa membantu penyembuhan penyakit itu. Jadi lewat cara gitu saya informasinya. Jadi mereka kalau rata-rata kalau yang berpikiran pengalaman dan maju, mereka banyak yang beli Pak. Jadi rata-rata pelanggan saya begitu. Jadi kalau untuk yang di tempat-tempat yang masih primitif jarang lakunya, rata-rata yang udah beli itu yang berpendidikan tinggi begitu Pak. Pak Yatono, jadi hanya dengan WhatsApp group atau mulut ke mulut Pak Yatono sudah bisa mengusahakan pembibitan ini. Baik pemirsa, sahabat Hope Channel Indonesia, kami undang terus Anda jika ini ingin menyampaikan pertanyaan, silakan disampaikan melalui call center Hope Channel Indonesia maupun melalui komentar di kolom komentar di YouTube maupun Facebook Live. Baik, kita akan melihat uji ilmu kamu bisa tentang kunyit hitam. Karena saya di Indonesia, panas lah. Harusnya tropis ya. Beriklim tropis. Dingin. Sudah pasti stamina atau daya tahan tubuh. Harusnya 11-12 jahe ya mereka ya. Fungsinya buat ketahanan tubuh sama mungkin stamina. Kesehatan. Vitalitas. Jepang. Kayaknya di US deh, Amerika. D, Thailand kayaknya. Jepang. C. Kayaknya B deh, 6 bulan. D, 1,5 tahun. 6 bulan. Benar. Harusnya lebih berbau ya. Benar berarti. Benar. Benar. Kayaknya jamu deh. Kalau kunyit berarti jamu, sama mungkin kalau kunyit bahan masak gitu. Jamu kunyit hitam. Jamu. Saksikan kamu bisa. Karya mulia. Bisnis luar biasa. Baik, sahabat Hope Channel Indonesia, topik kita malam ini adalah kunyit hitam emas baru. Kita sudah berbincang-bincang
dengan narasumber praktisi kita Pak Yatono, narasumber ahli kita Dr. Insinyur Zacharias Hukom, dan Dr. Titin Sulastri. Saya beralih ke Dr. Hukom dulu. Tadi melanjutkan apa yang kita diskusikan sebelumnya mengenai hama penyakit. Ini Dr. Hukom, biasanya kalau tanaman-tanaman yang herbal, pahit begini, biasanya nggak disukai oleh hama dan penyakit ya Dr. Hukom? Atau apa yang nggak bisa dilakukan untuk supaya tanamannya sehat? Masih mute Dr. Hukom? Ya. Ya. Silakan. Baik Pak Siboro, jadi indikatornya untuk tanaman herbal dengan kandungan metabolit sekunder yang pada prinsipnya dia merupakan antioksidan internal. Itu berarti bahwa dia punya sistem imun harus tinggi dan serangga atau hewan lain yang mau menusuk daun atau bagian batang atau umbi, rimpang, itu nggak mungkin karena dia akan pergi. Karena ada zat yang namanya phytoalexin dalam sel, dalam sitoplasma sel yang tidak disukai oleh serangga ataupun oleh hewan lain. Begitupun juga oleh mikroorganisme. Inilah letak kekuatan dan antioksidan yang kerjanya secara kuat untuk menolak semua serangan faktor luar yang tidak menguntungkan. Jadi, kalau ada lubang-lubang, itu pertanda bahwa tanaman itu tidak sehat. Karena nutrisi dalam tanah tidak cukup atau kurang. Itu prinsip utamanya Pak Siboro. Baik untuk tanaman-tanaman herbal maupun untuk tanaman pertanian pada umumnya. Terima kasih Pak. Dr. Hukom, jadi memang kalau dari Dr. Hukom ini prinsipnya adalah hama penyakit itu bisa dilawan sendiri dari dalam tanamannya melalui nutrisi yang cukup ya, sama seperti manusia sebenarnya. Ya. Kalau kita memiliki nutrisi yang cukup, Pak Siboro mungkin saya tambah. Silakan. Untuk menguatkan teori ini, kita bisa lihat pada teknik budidaya hidroponik yang full. Itu tanaman tidak ada kena serangan hama maupun penyakit. Tanaman semua tumbuh subur, berkualitas baik, dan masuk pada pasar-pasar global. Ini rahasianya teknik budidaya untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk yang tinggi. Baik. Iya Pak. Baik, terima kasih. Jadi salah satu contohnya memang cara atau budidaya hidroponik. Saya beralih sebentar ke Dr. Titin. Tadi Dr. Titin menyampaikan selain beliau ini tertarik dengan kandungan dari kunyit hitam, Dr. Titin juga praktisi ini ya. Ada yang mau ditambahkan Dr. Titin dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Yatono ini dari sisi praktisi? Baik, terima kasih Pak Siboro. Mungkin masukan untuk Pak Yatono tadi terkait budidayanya sudah ada tambahan dari Dr. Hukom. Bagaimana nutrisi itu sangat berpengaruh untuk tanaman itu sendiri karena bagaimanapun pembentukan senyawa aktif yang betul-betul terjadi memang mulai dari budidayanya, kemudian umur
panennya juga harus pas, karena kalau umur panen yang tidak pas juga berarti kandungan nutrisinya juga belum sempurna dan metabolit sekundernya belum terbentuk dengan baik. Jadi kurkuminoidnya, flavonoidnya, fenolatnya, bahkan taninnya belum sempurna. Nah itu. Nah sedikit mungkin tambahan dari saya terkait ini ya. Selain tadi udah dibudidaya dan dijualnya, tadi Pak Yatono menjual dengan jual tanamannya. Nah, tadi kalau contohnya itu umurnya sudah pas, nah mungkin satu ya tambahan terkait tanaman waktu tanam ya. Waktu lalu saya menanam ini, saya lihat literatur juga untuk beberapa jenis rimpang, memang baiknya dilakukan contohnya di bulan Maret. Jadi memang mulai hujan turun juga reda, sehingga nanti pemanenan sekitar 9 sampai 11 bulan, itu di bulan Desember saat hujan turun, itu tanaman sudah mulai kuat dan itulah waktu panennya, itu waktu panen yang baik. Nah, kalau tadi ya contohnya kita tanam, kemudian sudah ada hasilnya, kita mau kemanain. Nah, bisa kita bikin simplisia Pak Yatono. Jadi sekarang di supermarket juga ada banyak dijual-jual bentuk simplisianya. Jadi dia dibersihkan, dicuci bersih di air mengalir, kemudian nanti ditiriskan, dipotong ukuran sekitar 2 mm, habis itu dikeringkan. Nah itu sekarang di supermarket sudah dijual seperti itu. Jadi dalam bentuk simplisia kering. Jadi nanti orang tinggal kalau mau diserbuk tinggal di blender gitu ya. Kalau contohnya mau dibikin jamu tinggal dicemplungin seperti itu. Jadi kalau sekarang untuk kunyit hitam itu sendiri selain jadi herbal instan, dibikin juga simplisia, bisa dijual seperti itu. Bahkan sudah banyak mulai dibikin kapsul. Dan kalau kami sekarang sedang penelitian Pak Siboro untuk dibuat lotion anti-inflamasi atau anti peradangan. Jadi bahan dasarnya adalah kunyit hitam dan kebetulan kunyitnya juga dipanen dari kebun belakang. Itu mungkin tambahan dari saya. Baik, terima kasih. Jadi aplikasinya ini kebetulan Dr. Titin adalah dosen di Fakultas Farmasi. Baik, tidak terasa 1 jam sudah berlalu. Waktulah yang akan memisahkan kita. Sebelum kita undur diri, kita tutup. Saya ingin meminta para narasumber kita untuk menyampaikan closing statement atau kesimpulan pendek setengah menit, 1 menit. Silakan dimulai dengan Dr. Hukom. Kira-kira apa kesimpulan dan closing statement dari Dr. Hukom? Iya, kunyit hitam ini punya manfaat yang cukup luar biasa. Dan di Indonesia masih langka. Ini mungkin Pak Yatono bisa memperkenalkan ini dan mendistribusikan kepada orang lain. Mudah sekali proses penanamannya. Perhatikan utama adalah kandungan makanan dalam media tanahnya. Mungkin itu yang paling baik. Baik, terima kasih. Terima kasih Dr. Hukom. Silakan Dr. Titin. Kesimpulan closing statement dari Dr. Titin. Ya, kalau saya mau simpulkan, kunyit hitam ini berpotensi menjadi bisnis yang menguntungkan karena harga pasarnya yang tinggi. Selain itu punya khasiat kesehatan yang unggul serta peluang budidayanya yang fleksibel. Seperti tadi Pak Yatono katakan bisa di polybag ya, nggak perlu di lahan yang cukup luas, di polybag juga bisa. Kemudian kunyit hitam ini juga memiliki komoditas bernilai jual tinggi dibanding dengan rempah yang lain. Kalau Pak Yatono bisa, maka pemirsa pun pasti bisa. Baik, terima kasih Dr. Titin. Yang terakhir tentunya Pak Yatono. Apa motivasi yang bisa diberikan kepada pemirsa sahabat Hope Channel Indonesia malam ini? Kunyit hitam adalah tanaman yang sangat banyak manfaatnya. Perlu dibudidayakan kita semua. Kalau saya yang dari desa saja bisa, Anda semuanya harus bisa seperti saya. Baik, saya bisa, kamu bisa ya, Pak Yatono ya. Jadi saya bisa, kamu bisa. Baik, saya Guntur Siboro bersama kru yang bertugas melayani malam ini. Pamit undur diri. Saksikan terus Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa.